warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 7, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kali ini bertemu dengan Bu Meli, kita akan membahas tentang cara menyederhanakan bentuk aljabar dan juga kita akan menentukan nilai dari variabel dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi simak terus pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Oke, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Ya, submaterinya adalah tentang menyederhanakan bentuk aljabar dan juga menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya, kita akhiri pandemi dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M. M yang pertama adalah menggunakan masker dengan baik dan benar. M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir atau kalian bisa menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal adalah 1 meter. M yang keempat menjauhi kerumunan dan M yang kelima mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Serta indikatornya 3.3.9 menyederhanakan bentuk aljabar dan 3.3.10 menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Sehingga tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini diharapkan siswa dapat menyederhanakan bentuk aljabar dan dapat menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung ke submateri yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Dalam menyederhanakan bentuk aljabar ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui ya. Langkah-langkah menyederhanakan bentuk aljabar yang pertama adalah kalian mengelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Kemudian setelah mengelompokkan, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari suku-suku yang sejenis itu. Langsung ke contoh soal. Sederhanakan bentuk aljabar 7x ditambah 5y dikurangi 4x ditambah y dikurangi 2z dikurangi 2x dikurangi 2y ditambah 9z. Nah, ini bentuk aljabar yang belum sederhana yang harus kalian sederhanakan. Caranya yang pertama tadi kalian harus kelompokkan dulu suku-suku yang sejenisnya. Ya, yang memiliki variabel yang sama ya. Itu mana aja. Nah, di sini kan ada, kalau kalian lihat ada 3 buah variabel ya. Ada variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini kalian bisa kelompokkan sesuai dengan suku-suku yang sejenisnya. Yang memiliki variabel X ada 7X, negatif 4X, dan negatif 2X. Kemudian yang memiliki variabel Y ada positif 5Y, positif 1Y, negatif 2Y. Dan yang memiliki variabel Z ada negatif 2Z dan positif 9Z. Ini kalian kelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Nah, setelah kalian kelompokkan seperti ini, kalian bisa kurangkan atau jumlahkan koefisien-koefisiennya. Koefisien adalah angka atau bilangan yang berada di depan variabel ini. Jadi tinggal kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Ya. Untuk variabel yang X, koefisiennya ada 7, 4, dan 2. 7, negatif 4, dan negatif 2. Tinggal kalian operasikan di sini. 7 dikurangi 4 dikurangi 2, variabel yang X. Kemudian ditambah, ya, yang variabelnya Y ada positif 5, positif 1, dan negatif 2. Kemudian yang variabelnya Z ada negatif 2 dan positif 9. Nah, 7 dikurangi 4 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1. Ya, 1x atau cukup kalian tulis x saja.
5 ditambah 1, 6 dikurangi 2, 4. 4Y. Negatif 2 ditambah 9. Positif 7. Jangan lupa Z-nya. Positif 7Z. Gitu ya. Mudah bukan? Jadi pertama kalian kelompokkan dulu suku-suku yang sejenisnya, yang memiliki variabel yang sama, kemudian kalian jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Oke. Dalam bentuk aljabar juga ada bentuk aljabar pecahan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Begini cara menyederhanakannya. Contoh yang pertama. Ini kan bentuk pecahan ya, 8M pangkat 2N dibagi 4MN. Nah, ini bentuk sederhananya gimana? Kita uraikan dulu ya. Jadi kita uraikan dulu. 8M pangkat 2 itu kan adalah 8M dikali pangkat 1 dikali M pangkat 1 ya, kemudian dikali N per 4M kali N. Nah, ini sudah dijabarkan semua, jadi bentuk pangkatnya semua pangkat 1 sudah terjabar semua. Tinggal kalian eliminasi, coret-coret mana yang bisa dicoret ya. M yang ini coret dengan yang ini, N dicoret dengan yang ini. Kemudian koefisiennya ada yang bisa kalian sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4 ya. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 habis 1 ya. Jadi di sini 8M pangkat 2N dibagi 4M pangkat N, bentuk sederhananya adalah 2M ya. Oke, contoh nomor 2. 12X pangkat 2Y per 3XY pangkat 2 ya. Sama caranya, kalian jabarkan terlebih dahulu ya, dijabarkan terlebih dahulu kalau yang masih ada pangkat-pangkatnya ini supaya nanti bisa kalian coret ya. 12X pangkat 2 itu kan adalah 12X dikali dengan X ya, kemudian dikali dengan Y di sini per 3X. Y pangkat 2 adalah Y dikali Y. Ya, tinggal kalian coret di sini. X yang ini coret dengan yang ini. Y yang atas dicoret dengan Y yang bawah. Kemudian koefisiennya bisa kalian sederhanakan, 12 dibagi 3, 4. Ya. Jadi yang atas ini tersisa 4X, kemudian penyebutnya tersisa Y. Jadi bentuk sederhana dari 12X pangkat 2Y per 3XY pangkat 2 adalah 4X per Y. Ya. Oke, selanjutnya contoh nomor 3. 8P ditambah 6 per 2. Kita sederhanakan ya. Nah, 8P ini bisa kalian ubah, 8P plus 6 ini bisa kalian ubah dengan bilangan kali 2-nya ya, supaya bisa dibagi dengan penyebut. Nah, 8P itu kan adalah 2 dikali 4P ya kan. Jadi bisa kalian tulis seperti ini, 2 kali 4P. 6 itu bisa ditulis 2 kali 3. Jadi semua dibawa ke bentuk 2 kali ya, per 2. Atau bisa kalian sederhanakan 2 dalam kurung 4P plus 3 per 2. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang 2-nya ini bisa kalian coret. Coret-coret habis. Jadi ketemunya adalah 4P plus 3. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini untuk contoh yang ini ya, kita perlu menyederhanakan bentuk aljabar, tetapi kita harus mengoperasikan aljabar itu dulu. Ya, jadi ini berupa soal, kita harus operasikan dulu baru nanti kita sederhanakan. Yang pertama, 5 per 2X ditambah 3 per 2X. Nah, kebetulan untuk soal yang pertama ini itu adalah soal penjumlahan pecahan ya, di mana penyebutnya itu adalah sama ya. Di sini penyebutnya sama-sama 2X. Jadi tinggal kita operasikan nanti pembilangnya ya.
Jadi 5 per 2x ditambah 3 per 2x sama dengan, di sini per 2x, kalian tulis saja penyebutnya langsung. Kemudian pembilangnya tinggal kalian jumlahkan, 5 ditambah 3, 8 ya, 8 per 2x. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasilnya ini kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 ya. Pembilangnya kita bagi 2, 8 bagi 2, 4. Penyebutnya dibagi 2, habis. Ya, tinggal sisa 1x. Jadi 5 per 2x ditambah 3 per 2x sama dengan 4 per x. Nah, sampai sini ya. Oke, soal yang kedua. Nah, ini soal kedua, penyebutnya berbeda ya. Nah, cara menyederhanakan bentuk pecahan seperti ini, kita kalikan silang nanti. Ya, untuk pembilangnya kita kalikan silang, kemudian penyebutnya nanti tinggal dikali saja. Ya. 3 per x ditambah 2 ditambah 2 per x dikurangi 3. Untuk pembilangnya kita kalikan silang dulu. Ya, 3 dikali x dikurangi 3. Ya, ditambah 2 dikali x ditambah 2 per penyebutnya tinggal dikalikan, x plus 2 dikali x dikurangi 3. Paham ya? Nah, sudah seperti ini nanti kita bisa operasikan ya. Berarti 3 dikali x 3x, kemudian 3 kali negatif 3, negatif 9, ditambah 2 kali x 2x, 2 kali 2 positif 4 per, ini juga kita operasikan, x dikali x kuadrat, kemudian x dikali negatif 3, negatif 3x, 2 dikali x positif 2x, kemudian 2 dikali negatif 3, negatif 6. Nah, di sini tadi negatif 3x positif 2x, hasilnya negatif x. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Sama dengan, ya. Nah, ini untuk pembilangnya masih bisa kita sederhanakan dengan menyederhanakan seperti cara yang awal tadi. Kita kelompokkan suku-sukunya yang sejenis. Ya. 3x, adakah yang mempunyai variabel x yang lain? Ada, yaitu adalah 2x. Jadi 3x kita kumpulkan dengan ini. 3x ditambah 2x, 5x. Ya. Kemudian yang bilangan biasanya negatif 9 ditambah dengan 4, negatif 5. Nah, untuk penyebutnya ini bentuk yang sudah sederhana, jadi tinggal kalian tulis ulang. X kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Paham sampai sini ya? Contoh soal yang ketiga. 4 per x ditambah 3 dikurangi 5 per x dikurangi 1. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Untuk pembilangnya kita kalikan silang ya. Jadi 4 dikali x dikurangi 1, tapi tandanya di sini kurangi ya. Kalau ini kan penjumlahan, ini pengurangan. Dikurangi 5 dikali x ditambah 3. Nah, untuk penyebutnya tinggal kalian kalikan x ditambah 3 dikali x dikurangi 1. Oke, kita operasikan ya. 4 kali x, 4x. 4 kali negatif 1, negatif 4. Kemudian ini negatif 5 dikali x, negatif 5x. Negatif 5 dikali positif 3, negatif 15. Per x dikali x, x kuadrat, x dikali negatif 1, negatif x, kemudian 3 dikali x, 3x, jadi 3x dikurangi dengan negatif x, positif 2x. Kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3. Hasilnya di sini kita sederhanakan yang pembilangnya sama seperti cara yang ini tadi. Kita kelompokkan suku-sukunya yang sejenis. Yang memiliki variabel x selain 4x apalagi? Yaitu negatif 5x. Jadi kita kelompokkan 4 dikurangi negatif 5x. 4x dikurangi negatif 5x. Hasilnya negatif x. Negatif 4, negatif lagi 15. Negatif 19. Per, ini untuk penyebutnya sudah sederhana, jadi tinggal kalian tulis ulang saja. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3.
Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Submateri yang kedua, kita akan menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian ingat kembali, untuk persamaan linear satu variabel itu merupakan bentuk kalimat yang terbuka, yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Berpangkat 1, misalnya 2x, ya, 2x ditambah 5, ya, itu berpangkat 1. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Bedanya dengan persamaan linear satu variabel itu apa? Sebenarnya sama, cuma beda tandanya saja. Kalau persamaan linear satu variabel, tandanya ya sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel, tandanya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ya, ingat ini. Kemudian, kita akan menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Contoh yang pertama. Kita ini dulu ya. Kalian lihat di sini penting, usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Nyatakan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk yang paling sederhana. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear satu variabel negatif 3x dikurangi 5 lebih dari 2 dikali 2 dikurangi x. Oke, kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini, ini adalah ruas kiri dengan pembatasnya adalah tanda lebih dari. Berarti ini adalah ruas kanan. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke. Usahakan semua variabel berada di ruas kiri. Yang variabel berarti yang seperti ini ya, yang ada hurufnya ya. Itu berada di sebelah kiri. Jadi kita jabarkan dulu yang ini ya. Negatif 3x dikurangi 5, ini sudah terjabar, berarti tinggal kita tulis ulang. Lebih dari, ini kita kalikan, 2 dikali 2, 4. 2 dikali negatif x, negatif 2x. Nah, variabelnya kita bawa ke ruas kiri semua. Negatif 3x kan di ruas kiri ya. Kemudian negatif 2x itu di ruas kanan, kita bawa ke ruas kiri. Karena kita pindah, jadi tandanya berubah. Tadinya negatif, di sini pindah jadinya positif 2x. Lebih dari 4 bilangannya. Ya. Kemudian negatif 5 ya. Ini bilangannya berada di ruas kanan. Berarti kita pindah ke ruas kanan. Negatif 5 kita bawa ke ruas kanan karena berpindah ruas jadi tandanya berganti. Negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah seperti ini kita operasikan. Negatif 3x ditambah 2x, negatif 1x. Lebih dari 9 ditambah 4 ditambah 5, 9. Nah, ini kan bentuknya kan masih belum lazim ya, karena di sini negatif x ya. Kita buat menjadi positif x. Dengan cara kita bagi kedua ruas dengan negatif 1. Ya. Jadi negatif x dibagi negatif 1 hasilnya adalah positif x. Kemudian 9 dibagi negatif 1, negatif 9. Nah, perlu kalian tahu atau perlu kalian ingat, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Jadi ini berubah tanda ya, yang tadinya lebih dari jadi kurang dari, karena tadi kita bagi dengan negatif 1. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari negatif 3x dikurangi 5 lebih dari 2 dikali 2 dikurangi x adalah x kurang dari negatif 9. Lanjut, nomor 2. Penyelesaian dari 2 dikali P dikurangi 1 ditambah 3
Lebih dari sama dengan 3P dikurangi 5 adalah, nah, caranya sama seperti yang tadi. Ya, kita tulis ulang dulu di sini. 2 dikali P dikurangi 1 ditambah 3 lebih dari 3P dikurangi 5. Kita operasikan ya, yang bisa dioperasikan ya. 2 dikali P, 2P. 2 dikali negatif 1, negatif 2 ditambah 3 lebih dari 3P dikurangi 5. Oke, variabel kita bawa ke ruas kiri semua. Yang bilangan kita bawa ke ruas kanan semua. Ini 2P kita turunkan. Kemudian yang di ruas kanan ini ada 3P. Kita bawa ke ruas kiri. Positif 3 kita pindah ruas ke kiri jadi negatif 3P. Lebih dari sama dengan, ya, negatif 5 kita turunkan. Negatif 2 kita pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Positif 3 kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Kemudian kita operasikan 2P dikurangi 3P, 1P. Negatif 1P. Lebih dari sama dengan negatif 5 ditambah 2 dikurangi 3, negatif 6. Kemudian P, ini kan masih bentuknya negatif dengan negatif ya. Bentuknya masih negatif, negatif P. Kita bagi dengan negatif 1 sama seperti tadi. Negatif P dibagi negatif 1, P. Negatif 6 dibagi negatif 1, 6. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Tadinya di sini lebih dari sama dengan, berubah jadi kurang dari sama dengan. Jadi penyelesaian dari 2 kali P dikurangi 1 ditambah 3 lebih dari sama dengan 3P dikurangi 5 adalah P dikurangi kurang dari sama dengan 6. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ini contoh soal penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ferdi memiliki mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas, kemudian tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Oke, kita jawab ya sama-sama. Yang diketahui di sini yang pertama, daya angkut mobilnya itu tidak boleh lebih dari 800 kg, jadi daya angkutnya kurang dari sama dengan 800. Artinya 800 masih bisa, 800 ke bawah masih bisa. Kemudian berat supir dan juga berat semua box. Daya angkut itu kan berat supir dan berat semua box ya. Jadi kurang dari sama dengan 800. Kita misalkan banyaknya kotak itu adalah X. Ya. Jadi 60 ini adalah beratnya Pak Ferdi, ya, berat supir ditambah dengan berat semua kotak. Kotaknya berjumlah 20 ya. 20, kemudian kita misalkan banyaknya 20 kg. Kita misalkan banyaknya berupa X, jadi 20X. 60 ditambah 20X kurang dari sama dengan 800. Yang variabelnya kita buat di ruas kiri, jadi tetap 20X kurang dari sama dengan 800, yang bilangannya kita pindah ke kanan. 60, positif 60 pindah ruas ke kanan jadi negatif 60. 20X kurang dari sama dengan 740. Jadi X kurang dari sama dengan 740 per 20. X kurang dari sama dengan 37. Jadi, banyaknya kotak yang dapat diangkut paling banyak oleh Pak Ferdi adalah 37 kotak. Ya. Oke, demikian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kalian ulas lagi penjelasan yang Ibu sampaikan, kalian coba lagi di rumah langkah-langkah yang Ibu telah sampaikan untuk contoh-contoh soalnya. Dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar, ya, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, dan tetap semangat untuk belajar.
Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.